Oke, kita mulai lagi. Nah, tadi sudah kita ini kan bahwa dia bisa sudah sampai di data kalau dengan list. Nah, listnya tadi ini bisa dalam bentuk yang sudah ditempel di sini, atau kita membuat listnya khusus seperti yang minggu lalu sudah saya ini kan mungkin. Jadi kita buat aja bulan dulu. Di sini saya buat list bulan kita. Maaf Pak, belum Oh ya. belum share screen Pak. Baik-baik. Selanjutnya, jadi kalau kemarin tadi adalah listnya kita masukkan ke dalam kolom ini tanpa ada kata-kata tanpa ada sama dengan, langsung kamu tulis apa saja di sini yang jadi batasan yang dibuat, dia akan langsung otomatis ini apa namanya otomatis akan berubah sesuai dengan dibatasi sesuai dengan yang telah tertulis. Namun list ini bisa juga dibuat dalam bentuk daftar tersendiri. Yang contohnya yang minggu lalu saya buat list bulan misalnya di sini, atau bulan, nama bulan mulai dari Januari, saya tarik aja di sini Jan sampai 12 kan, nanti di 13 ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama. Formula define name. Jadi D1 sampai D13 ini adalah nama-nama listnya. Kalau Anda ingin bahwa dia menunjukkan mulai dari Januari ya D2, tapi ini biarin saja nama bulan. Oke. Jadi di sini Anda rubah, klik di sini, klik ke data analisis, data validation diganti dengan nama bulan sama dengan nama bulan. Oke, itu efeknya akan sama. Ya. Februari kita klik di sini, klik Februari, Januari, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi list sendiri bermacam-macam. Kalau boleh kosong, ingat yang tadi kan, saya ignore blank. Seandainya saya buang aja ini blank, masalah. Nah, ini kalau ini sudah datanya seperti ini, terpaksa kita harus berubah nanti. Data yang baik bukan tahun bulan, kita sudah tidak mengikuti hal itu, tapi langsung tanggal, ya kan? Jadi kita masukkan di sini langsung tanggal saja, yaitu di sini tanggal tulisannya, nggak usah disingkat-singkat, toh ngingkatnya bisa dengan format. Jadi tadi 1 Agustus misalnya, atau 31 Agustus, 31 Agustus. Nggak mau, kenapa? Karena dia kita kopikan dari sini dan dia ada apa namanya, validation. Nah, bagaimana cara menghilangkan validation ini? Cukup Anda pilih, ini yang di sini ada validation, ini ikut karena di insert tadi saya buang di data validation. Sebetulnya bukan dibuang, hanya dirubah menjadi any value. Oke. Nah, di sini Anda bisa lagi nulis 31 Agustus, 31 Maret, 31 Januari. Biar gampang masukinnya, saya urut aja dulu. Atau saya Mei semua, jadi 31 Mei. Ini tahun, kalau mengetik ini langsung tahunnya adalah 2000 tahun sekarang, tahun 2021. Kecuali Anda bilang tahun 2020, maka Anda tulis lengkap. Jadi ini Mei 2020 misalnya. Yang ini 31 Maret tapi bukan 2021 tapi 2021.
19. Ya, ini juga 19 misalnya. Ini Juni, tapi kan nggak mungkin orang Mei kan beda-beda. Ini 19 berarti kan 19. Kemudian ini tanggal 20, 21. Dan tanggalnya tanggal Mei. Kalau Anda ngetik yang biasanya kan gini, 5 garis miring 31. Ini juga 5, 31. Susah metiknya. Lebih nyaman kalau kita bilang di sini 31 Maret 2021. 2020. 31 Maret 2020. Juni juga demikian, sama aja. Tanggal misalnya 30 kan bulan Juni itu. 30 Juni 2021, nggak usah ditulis, enter aja. Kalau ini misalnya 2021 tapi tahun 2020, maka 30 Juni 2020. Kemudian di sini sama dengan tadi Juli juga demikian. Nah, atau ini karena kotanya sama, ya sama, udah aja kopikan saja, sama-sama Juni tahun 2021. Ini Januari dan seterusnya. Nah, dengan tanggal ini baru kita mau nyajikannya tanggalnya dalam bentuk apa, itu masalah lain lagi. Saya sajikan misalnya dengan tadi format. Oke, kembali ke data validation. Di data validation selain tadi ada juga data validation tanggal. Jadi tanggal yang di sini saya tulis di sini nggak boleh kurang dari tanggal berapa. Data validation date, kapan, mulai kapan, Anda harus buat tanggalnya, awal, tanggal akhir, start date, end date. Misalnya di sini adalah 1 Januari 2019. Dia kalau harus dimasukkan start date dan itu, oke. Harus di sini adalah 31 Desember 2021. Sehingga kalau Anda nulis klik di sini, kalau Anda tulis angkanya tahun 12 Januari 2008, nggak mau dia. Ya, itu date. Selain date, Anda juga bisa menggunakan data validation untuk diklik di sininya, ada waktu, ada panjang kata, dan ada custom. Nah, ini yang banyak sekali fungsinya nih, yang custom ini. Nah, untuk fungsi-fungsi ini, Anda bisa melihat contoh-contoh yang ada di kontekstur data validation, kontekstur data validation. Bermacam-macam di situ contohnya. Ya, ada drop down list validation namanya istilahnya. Oke. Di kontekstur ini data validation contohnya untuk huruf, kemudian ini ada videonya juga, ada name list, create drop list, caranya ya, dan dia cukup banyak, list differentiate, unlimited use delimited list, yes dan no, kemudian show error alert dan itu settingnya, iya. Selain itu juga bisa juga nih, masih banyak lagi, change product name dan code, ini cukup banyak nih. Combo, kriteria example, di sini Anda bisa saksikan videonya. Whole number, minimum dari apa, maksimum dari apa. Jadi bisa masukkan rumus, gitu ya. Nah, contoh yang sudah diinikan, oh ya, yang paling mudah adalah kalau dia harus masukkan hari ini, maka di sini contohnya misalnya ke tanggal yang baru,
untuk tanggal yang baru di sini, anggap aja ini kita akan membuat data lagi. Di sini validasinya harusnya hari ini. Data validation date sama dengan ukuran between harus equal to today. Masukkan apa saja ya salah, kecuali hari ini. Sama dengan tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 bulan 4, 7 APR. Kalau saya sama dengan 7 APR. Ya benar langsung. Karena hari ini. Atau dia maksimum 7 hari sebelumnya. Jadi kita buat data validation-nya yang bagian mana gitu ya. Ini tidak boleh lebih dari 7 hari memasukkan datanya. Data validation value-nya adalah date, ini harus less than. Nah, jadi di sini tulis di sini less than today. Jadi dia kalau memasukkan tanggalnya besok 8 April nggak boleh. Masukin dong yang benar, tanggal 7, tanggal 6, tanggal 4 April boleh. Tanggal sekarang nggak bisa 7 April. Karena less than. Kalau mau less and equal than, ya, gitu ya. Ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan di sini. Less and equal than. Nah, baru di sini tanggal 7 April boleh dimasukkan lagi. Format tanggalnya, ya sudah format tanggalnya aja di format. Formatnya adalah dengan bentuk custom saja. Custom di sini date-nya menjadi, kita ganti dengan date, menjadi MMDDY. MM atau DD, date, tanggal, dan tahun. Kita masukkan angka yang lain misalnya, yang tadi kan sudah dipromosinya diganti, 4 April. Tulis 19 April. Nggak mau. Karena kita sudah batasi tadi. Itu kegunaan utamanya, selain kegunaan yang lain. Nah, kemudian tadi kan juga ada ini yang di custom itu cara-cara yang lain. Anda coba pelajari di sini data validation tips. Nah, macam-macam ya. Oke, ini linksnya saya kasih ke Anda. Copy agar Anda bisa mempelajari. Oke. Oke, data validation selesai. Kita masuk ke yang berikutnya adalah remove duplicate sudah, flash fill sudah, text to column sudah, kemudian apa lagi ya? Connection tadi sudah, ini get external data. Oke. Yang belum misalnya, kita ambilnya dari akses dan lain-lain. Oke, kita buat ya. Saya punya file akses, misalnya file database akses gitu, yang ini kalau belum punya saya bisa membuat lagi MSM of access. Oke, masuk ke sini, start access. Oke, saya buat dulu database-nya dia. Oke, di sini new aja, open another file atau blank. Kita cari yang blank, pakai yang template. Custom web template di Universitas Bakri. Personal application ya, main new app. Oh, ini rupanya nggak ada di sini. Masih kontak server dulu.
Harusnya langsung masuk. Saya ambil saja UAS ini punyanya siapa? Open database 1. Ada semua. Salah tempat. Oke, open, saya cari dulu komputer ABC. Nah, ada sih. New database searching, oke, keluar. Saya pakai Northwind. Northwind, mana Northwind? Tulis aja lah, North sales tracker, call tracker, desktop sales pipe, stock tracking, desktop dengan combo, sales. Ada invoice, business. Oh, ini ada baik PIK maintenance pusat. Saya inginnya plan desktop, nggak ada. Saya berarti harus cari dulu database ini untuk start Northwind DJ sambil menunggu dia mencari. Saya ini kan, jadi hampir semua ini jenis apa namanya, jenis database bisa terhubung dengan si Excel ini. Kita lihat dulu hasilnya tadi sudah ada belum? Wow, nggak ada, masih belum ketemu. Nah, kalau nggak belum ketemu ini udah nanti saya cari dulu. Saya teruskan dengan yang ada aja. Jadi get eksternal tuh kalau Anda lihat di sini, Anda bisa dari teks, dari source line dari SQL Server, dari analisis service, dari Windows Azure, dari OData, macam-macam, cukup banyak, dari Microsoft Query dan dari connection bisa, dan dari koneksi. Kalau koneksi ini berarti Anda harus punya sambungan dengan server, ya. Kemudian yang ini udah ya kemarin ya, yang apa? Maaf, nanya dulu saya lupa. Data analisis statistik udah belum? Halo. Udah disinggung tadi minggu lalu. Oke. Anda harus belajarnya di statistik ini ya. Ini ada ANOVA, ada korelasi, ada kovarian, ada deskriptif, ada eksponensial, F-test, Fourier, histogram, sampling, regression, rank analysis, dan lain-lain. Ini cukup banyak di tes yang Anda sekarang pelajari mungkin. Belum masuk ya. Sekarang itu baru masuk ke Histogram.
apa? Histogram. Histogram, deskriptif, terus kemudian covariance, kalau salah, dan sampling. Ini sudah bisa Anda gunakan. Random generator sudah, ya. Nah, jadi ini adalah beberapa. Dan petunjuk tentang ini cukup banyak di internet. Jadi nggak usah ragu kamu nyari di sini Excel statistik, data analisis, bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris terserah. Nggak ada real, buang realnya. Ini realnya mungkin kamu pergi kemana-mana nih. Nah, statistik Excel analysis, data analysis software, kemudian Excel tool for data analysis. Di sini tinggal Anda ikutin saja caranya. Apa diisi Excel? Coba isi Excel. Isi Excel data analysis. Ini. Analisis toolpack. Oke. Cara memasang analisis toolpack sudah, komplit analisis toolpack ada 10. Coba data seperti ini, kamu Anda analisis dengan apa dan lain-lain. Ini semua ada. Saya kembalikan ke analisis toolpack-nya, dan ini Anda bisa pelajari dengan cepat. Sekaligus Anda belajar statistik kan sekarang sebagian besar. Kalau yang sudah ya biarin aja. Oke. Kemudian yang tadi udah nemu belum ya? Udah saya hilangin. Oke. Nah, ada konsolidasi, ada pengelompokan, ada kalau konsolidasi itu adalah meringkas data dari beberapa tempat, dari maksudnya beberapa sheet atau beberapa range ke dalam satu range tertentu. Itu adalah konsolidasi. Jadi menjumlahkan. Contoh konsolidasi itu ada di yang saya berikan pada Anda linknya kemarin, yaitu GFCLearn Consolidate, GFCLearn Free Excel Consolidation. Ini tutorialnya. One thing I'm telling our managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform. Hey guys, welcome back to the YouTube channel Programming Knowledge. In today's Microsoft Excel tutorials video, we are going to see that what is consolidation and how can we use consolidation for our own benefit in Microsoft Excel. So first of all, the question arises that what actually is consolidation? So a simple definition of consolidation is, it is a procedure that is used when you apply any kind of function on the data that is available. Bahasa Inggrisnya Injas. So now we can understand it very easily with the help of an example. So here I have three sheets, sheet 1, sheet 2 and sheet 3, as you can see over here. In the sheet 1, I have a table which consists of names and 4 quarters, and there are some numbers given. Alright. Similar data is given in the sheet 2 table as well, but the numbers have changed a little bit. And in the sheet 3 table as well, the numbers have changed a little bit, but only the names and the column headings are same. So these 3 data are available to me. What if I am given an assignment that I have to consolidate or combine this data out of these 3 sheets? So I have to use the feature known as consolidation.
Ada di Now data there are three consolidation. ways how can we apply consolidation. The first way is the simplest way, and what is the prerequisite for this is that for any sheet, the table must be present in the same column. Like for here, you can see that the table starts from the cell D4 and continues up to the cell H10 in the sheet 1. Same is the location in the sheet 2 and same in the location in the sheet 3. So if you want to find out the sum in the sheet 4, so what can we do is, first of all, go to any of the sheets and find out that where is the exact place where this first number starts. So that is E5. So I come to this E5 cell and here I begin typing the formula. Suppose I want to find the sum of these three cells. So how can I do that? I just put an equal sign and write the formula of sum and open the parenthesis. Now here we are required to give the arguments. Now these arguments are present in the different sheets. So how can we do that? Just go to sheet 1 and select this argument. Now the other two Ini cara arguments tradisionalnya ya. how to do that in sheet. Susah. Ya. Maka kita bisa gunakan adalah langsung saya kasih contoh aja deh daripada Writing's pakai not that easy, but Grammarly can help. ya, saya ini aja, saya buat aja misalnya di sini adalah tadi kuarter 1 sampai 4. Nah, kemudian ini A, B, C, D. Ini angkanya terserah sama dengan random aja lah. Random bikin 100 sampai 400 biar gampang saya buat datanya. Ini data 1 di sheet 1 ya, data 2 ada di sheet, kok ini sheet 5 ya, satu dulu. Oh, ini harus membuat baru saja. Sheet 1 ada di, saya taruh di D, B saja. Sheet 2 saya taruh di B juga. B berapa tadi? B4. Jadi harus sama ya bentuknya. Sheet 3 saya taruh di B4. Hanya saja di sini saya nggak pakai yang ini, nggak ada yang C-nya. C-nya nggak jualan. Nah, di sheet B4 maka kita bisa menggunakan data consolidation, data consolidate, sheet mana saja, referensi. Kita klik di sini, sheet 1 di blok ini. Klik, tambahkan. Terus lagi, sheet 2, klik di sini. Kalau di file lain, begitu, Anda pakai browse. Sheet 2, ini, kemudian saya klik di sini, saya tambahkan. Kemudian sheet 3, saya blok semuanya, saya tambahkan. Ada 3, dan dijumlahkan berdasarkan label top dan left column. Oke. Kita klik OK. Maka ini adalah hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahan dari tadi 3 sheet atau mungkin 10 sheet dan lain-lain. Itu caranya di consolidation. Oke. Sedangkan untuk grouping dan ini itu biasanya kita gunakan adalah kalau datanya kita punya data yang mirip-mirip dan kita kelompokkan. Sebagai contoh, saya buka saja data yang tadi yang pivot table ini. Kemudian di pivot table ini saya mau kelompokkan dia berdasarkan cabang atau berdasarkan apa namanya tahun. Maka di sini data saya buat grup berdasarkan kolom atau baris. Ketika klik OK, maka dia terkelompok berdasarkan tahun, berdasarkan ini. Tapi bisa juga kita bilang, oke, grupnya berdasarkan apa? Itu nanti tergantung dari judulnya, ya. Di sini grouping, auto, modify existing, oke. Oh, nggak bisa outline-nya katanya. Kita kembalikan lagi, ini undo aja. Kita taruh aja dia
Maka saya anunya biasakan ditaruh di paling kanan, dan ini saya ganti berdasarkan kota yang di paling depan. Jadi ini saya pindahkan ke sebelah kanan, ya, cut, saya pindah ke kanan. Kemudian di sini saya buang ini. Nah, disinilah kita bisa grup berdasarkan cabang. Data, grup, auto outline, cannot create. Kenapa? Nggak bisa ya. Oke, grouping berdasarkan row, oke. Sehingga dia kebetulan ini grupnya cuma satu karena kebetulan nggak ada yang bentuknya beda. Di 2 kosong. Harusnya dia berdasarkan cabang, tapi mungkin karena cabang semua. Oke, saya coba dengan kategori ini groupingnya. Nggak ada, ini nggak tergrup dengan benar. Saya ambilkan datanya saja, grouping, contoh grouping. Saya punya data yang pas. Excel consolidation grouping. Jadi untuk membuat subtotal dan lain-lain. Sudah ada bahasa Indonesianya sekarang. Untuk EFC Anda bisa akses nanti kalau mau, yang tidak mau bahasa Inggris. Ini saya kasih saja. Kemarin-kemarin belum ada, sekarang sudah ada bahasa Indonesia. Ini tabelnya. Oke. Nah, ini di grouping berdasarkan nama. Waktunya habis ya. Ini deh, Anda coba dan Anda ikutin sesuai dengan perintah yang ada di ini ya. Perintah di sini. Dan kebetulan ini udah bahasa Indonesia, jadi Anda nggak terlalu ribet. Oke? Baik, Oke, Pak. baik, Pak. Tapi nanti video yang recording ini Ya, lagi saya potong-potong dulu, terus saya masukkan ke dalam. Sudah dipotong-potong gitu. baik, Pak. Sih, Pak. Oke, dan ini cukup bagus nih. Sudah di Indonesia kan, alhamdulillah. Terima kasih ya betul GJF sudah membantu saya untuk lebih cepat daripada saya harus membuat ini. Tetap Anda klik ini untuk ngambil data aslinya dia, dan dari sini Anda bisa mencari enable editing tentunya, baru Anda gunakan tadi grouping dan lain-lain. Ya, otomatis dia di kelompok-kelompokkan berdasarkan ini. Ini tadi kalau kita blok semuanya biasanya, kemudian kita baru grouping. Kalau mau berdasarkan apa, yang lainnya tentu ada harus sebutkan berdasarkan apa. Ini kurang tepat saya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita istirahat saja. Toh itu tadi sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Kalau misalnya saya tambahin juga tidak akan ketangkap semua. Mudah-mudahan
yang paling penting adalah Anda bisa menggunakan dengan seefisien mungkin semua yang pernah saya ajarkan.